Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zulistari Meprianto, NIM terakhir 2202 dari kelas HES 6C. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah kewirausahaan dengan menjelaskan materi mulai dari materi ruang lingkup kewirausahaan sampai dengan etika dan tanggung jawab kewirausahaan. Yang pertama itu dari materi ruang lingkup, yaitu adanya pengertian kewirausahaan, yaitu kemampuan atau kemauan untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lowongan atau lapangan pekerja. Untuk ruang lingkup kewirausahaan itu ada satu, inovasi dan kreativitas, yang kedua peluang usaha, yang ketiga manajemen usaha, yang keempat ada produksi dan pemasaran, yang kelima ada keuangan usaha, yang keenam ada resiko, yang ketujuh ada etika dan tanggung jawab. Selanjutnya pada materi kelompok pertama itu ada peluang usaha, yaitu peluang usaha adalah kesempatan untuk memulai bisnis yang menguntungkan, dan ada juga studi kelayakan bisnis yang berarti digunakan untuk menilai apakah ide ini bagus bisnis atau layak ini dijalankan apa enggak gitu. Yang ketiga ada analisis SWOT, yaitu metode ini menilai dari kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman. Adapun juga kreativitas dan inovasi, yaitu menghasilkan ide untuk inovasi, mewujudkan ide produksi jasa. Yang kedua ada aspek pemasaran dalam kewirausahaan, yaitu seperti kewirausahaan itu adalah kemampuan menciptakan dan mengelola usaha, dan tujuannya itu menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Ciri wirausaha itu yaitu percaya diri, berkreatif, berani ambil resiko, disiplin, dan bertanggung jawab. Kalau manfaatnya itu menambah penghasilan, mengurangi pengangguran, dan membentuk kemandirian kita. Kalau faktor pendukungnya itu yaitu pendidikan, pengalaman, modal, dan relasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang modal, takut gagal, sama minim wawasan pasar. Dalam materi ketiga yaitu ada manajemen keuangan dalam kewirausahaan. Itu apa sih pengertian dan pentingnya manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu sangat penting dalam mendukung keberhasilan UMKM, karena hal ini mencakup perencanaan, pencatatan, dan pelaporan. Kalau sumber modal usaha itu adalah modal sendiri yang bersumber dari pemilik usaha tanpa bunga, tapi terbatas jumlahnya. Seperti modal asing atau pinjaman bersumber dari bank luar seperti bank atau lembaga keuangan. Jenis modal itu terdiri dari modal investasi atau jangka panjang, modal kerja, atau yang lain-lain. Kalau laporan keuangan sederhana itu meliputi neraca atau laporan laba rugi. Buku catatan pengeluaran dan pemasukan itu ada buku kas utama, buku stok barang dan inventaris, dan yang terakhir yaitu manajemen arus kas. Manajemen ini membantu mengelola aliran uang masuk dan keluar dari kegiatan operasi. Tujuannya yaitu agar perusahaan tetap liquid dan dapat merencanakan pertumbuhan. Yang keempat itu ada manajemen operasional bisnis, yaitu mengelola proses produksi. Fungsi utamanya yaitu perencanaan perorganisasian. Terus kemudian strateginya meliputi optimalisasi rantai pasok. Yang kedua ada pengelolaan SDM dalam UMKM, yaitu sangat berperan penting untuk kunci kesuksesan UMKM. Masalah umumnya biasanya tidak patuh hukum, ketenagakerjaan, upah di bawah standar. Solusinya yaitu pelatihan yang tepat sasaran, struktur organisasi sederhana. Kemudian dalam materi terakhir itu ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yaitu panduan moral dan aktivitas bisnis. Sedangkan etika ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan. Tanggung jawab sosial atau CSR yaitu merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua ada green business, yaitu adalah usaha yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Terus konsep ini berintegrasi dengan 3P, yaitu profit ekonomi, people sosial, dan planet lingkungan. Yang ketiga ada sustainable entrepreneurship, yaitu kewirausahaan yang menggabungkan keuntungan ekonomi. Fokusnya pada inovasi dan solusi. Pilar utamanya yaitu people, planet, profit. Ketiga aspek ini harus seimbang agar usaha berkelanjutan. Demikian pemaparan materi ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.